Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita kembali lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, masih dengan bab yang sama, yaitu terkait dengan persekutuan. Namun kita akan membahas topiknya berbeda, yaitu terkait dengan perubahan kepentingan di dalam persekutuan. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah membahas mulai dari pembentukannya, kemudian ketika sudah beroperasi. Nah, sekarang kita membahas ketika ada perubahan kepentingan persekutuan. Yang dimaksud di sini ketika kita sudah berjalan nih, tiba-tiba partner kita, salah satu dari partner kita itu menyatakan untuk mundur. Nah, apakah persekutuan yang sudah kita jalankan ini akan dibubarkan? Dan kalaupun misal tidak dibubarkan, apakah kita perlu melakukan penilaian ulang terhadap aset-aset di dalam persekutuan tersebut, atau persekutuan itu tetap masih bisa berjalan dengan perjanjian yang baru? Nah, mari kita bahas bersama di subbab ini, teman-teman. Nah, entitas di dalam persekutuan itu akan bubar ketika apabila ada sekutu baru di situ yang masuk, atau mengundurkan diri, atau dia meninggal dunia di sini. Nah, itu persekutuan bisa dinyatakan bubar, teman-teman. Nah, apakah aset persekutuan yang tadi sudah berjalan itu perlu dilakukan penilaian ulang? Tidak. Nah, di sini kita membahas di topik pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Persekutuan itu bisa dikatakan tidak bubar jika kita mengalihkan kepentingan dalam persekutuan kepada pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga yang masuk, kemudian kita mengalihkan kepentingan tersebut. Kemudian mentransfer kepentingan modal sekutu yang memberi kepada pihak penerima. Jadi ini ada dua syarat ya, jika persekutuan itu tidak dikatakan bubar. Nah, apabila kita menerima sekutu yang baru, berarti bagaimana ketentuannya, teman-teman? Nah, persekutuan lama itu harus dibubarkan dulu, dan kita membuat sebuah perjanjian yang baru. Misalkan awalnya A, B, dua sekutu ya, membentuk bisnis baru. Ternyata yang B ini mau keluar, masuklah C. Nah, A dan C ini harus membuat perjanjian yang baru, dan bisnis ini masih tetap bisa berjalan, teman-teman, tanpa kita bubarkan. Nah, kemudian atau bisa juga dengan membeli kepentingan dari salah satu sekutunya nih yang baru ini. Itu ketentuannya. Nah, ketika sekutu baru itu membeli kepentingan secara langsung dari sekutu yang ada. Nah, contohnya di sini. Alvano dan Billy ini memiliki saldo modal masing-masing adalah $50.000, dan mereka membagi rata laba dan rugi. Kemudian tadi kan dua sekutu nih, tiba-tiba ada yang baru mau masuk, namanya si Hendra, membeli setengah kepentingan dari si Alvano ini dan Billy sebesar $25.000, sehingga terbentuklah persekutuan baru, ada Alvano, Billy, dan Hendra. Nah, Alvano dan Hendra ini masing-masing dia memiliki kepentingan sebesar 25% atas laba serta modal di dalam persekutuan yang baru. Jadi Alvano sama Hendra ini dia memiliki kepentingan kepemilikan sebesar 25% di persekutuan yang baru, teman-teman. Nah, pertama kita mencatat dulu untuk jurnal untuk mencatat transfer Alvano kepada Hendra. Tadi kan di soal ini sudah dikatakan ya bahwa si Alvano dan Billy ini
dia si Hendra ini membeli setengah kepentingan Alfano dan si Billy ya, 25.000. Berarti jurnalnya adalah pasti modalnya Alfano berkurang ya, karena tadi kan sudah dibeli sama Hendra nih 25.000 dan modalnya Hendra yang bertambah 25.000 juga. Nah, kasus selanjutnya, Alfano dan Billy ini memiliki saldo masing-masing 50.000 dan 40.000. Jadi Alfano-nya yang 50.000, Billy-nya 40.000. Mereka membagi rata laba dan Hendra diterima dalam persekutuan dengan total pembayarannya sebesar 50.000 secara langsung kepada para sekutu. Hendra memiliki kepentingan sebesar 50% atas modal dan laba persekutuan di masa depan. Aset persekutuan dinilai sebesar 100.000 dolar. Jadi ceritanya di sini pas Hendra masuk ini dia membayar sebesar 50.000 dolar dan nanti di masa depan Hendra memiliki kepentingan kepemilikannya sebesar 50% dan aset di persekutuan yang baru itu dinilai sebesar 100.000 dolar. Nah, maka jurnal untuk mencatat persekutuan akan mencatat revaluasi sebesar berapa. Nah, di sini dari soal ini 50.000, 40.000. Nah, kita lihat dulu skemanya teman-teman. Sebelum masuk ke jurnalnya, kita lihat dulu skemanya di sini. Sebelum revaluasi Alfano 50, Billy 40. Setelah revaluasi tadi kita lihat di sini dia ada kelebihan dinilai goodwill sebesar 10.000 teman-teman. Nah, tadi kan awalnya kalau Alfano dan Billy investasikan cuma baru 90.000. Ternyata aset persekutuannya itu dinilai 100.000. Berarti kan ada kelebihan 10.000 nih teman-teman. Itu kita mencatatnya sebagai goodwill. Nah, goodwill kita catat di debit sebesar 10.000 dolar. Kemudian kreditnya adalah modal Alfano sama modal Billy masing-masing 5.000. Jadi 10.000 udah tahu ya dapatnya dari mana? Dari selisih dari investasi masing-masing investasinya Alfano dan Billy kan cuma 90.000, padahal ternyata aset persekutuan itu dinilai 100.000. Berarti kan ada selisih 10.000. Nah, ini tadi, ini adalah skemanya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mencatat untuk jurnal untuk mencatat penerimaan dari Hendra. Tadi kan Hendra menyetor pembayaran ketika mau menjadi sekutu baru di situ kan sebesar 50.000 ya teman-teman ya. Berarti di sini modal Alfano 25.000 di debit, modal Billy 25.000 di debit, kemudian modal Hendra 50.000 di kredit karena dia kan masuk ke anggota baru ya di sekutu itu. Nah, begitu ya teman-teman untuk terkait dengan pembahasan untuk pembelian kepentingan dari sekutu yang ada, atau istilahnya ada sekutu baru yang masuk di dalam persekutuan tersebut teman-teman. Oke, nanti next kita akan lanjutkan lagi terkait berinvestasi dalam persekutuan yang ada. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.